Ketika saya tamat SMP, SD di kampung saya, Desa Bungi, Kabupaten Pindrang, saya datang ke orang tua saya, bapak saya bilang, Pak, melok kamu sekolah agama. Saya mau sekolah agama. Saya mau sekolah di pesantren. Waktu itu, maafkan saya, Pondok Pesantren DDI Kabalangan. Pengasuhnya almarhum guru kita Abdurrahman Ambok Dalle. Saat itu bapak saya menjawab, dia lepas sekolah ko nak. Dia lepas sekolah ko, saya tidak bisa sekolahkan kamu di pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu jauh lebih mahal daripada sekolah umum. Di pesantren kita harus bayar biaya kos, biaya makan dan lain sebagainya. Sementara sekolah umum hanya membayar SPP dan OSIS. Waktu itu saya pengurus remaja masjid, masih saya SD. Lalu saya ngadulah saya dalam tahajud. Saya alhamdulillah masih SD saya sudah kenalan itu salat tahajud. Ya. Saya ngadu kepada Allah. Kalau bahasa Bugisnya mah peletuk kak. Tidak ada keluargaku orang kaya, tidak ada keluargaku pejabat. Lalu saya ngadu kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya bapakku miskin? Saya tidak minta beli motor, saya tidak minta beli mobil, saya cuma mau sekolah agama. Alhamdulillah, saya malah sekolah umum, SMP di kampung, SMA 4, sarjana saya ada 2, sospol 1, sarjana syariah 1, sospol pun hampir 4 semester saya rahasiakan ke bapak saya, karena bapak saya tidak mau kalau saya sekolah politik. Dia bilang, itu politik pak, boleh-boleh. Saya selesai S2, S3 dan seterusnya. Apa yang membuat saya terharu? Alhamdulillah, saya bisa jadi ustadz meskipun saya tidak pernah mondok. Saya malu bicara di tempat ini. Di sini kumpulan orang-orang soleh, ada guru-guru kita. Saya kalau ketemu teman-teman guru-guru di Wahda Islamiyah, saya selalu berkata Tuan Guru, Andrung Guru. Kenapa? Disitulah pusat orang punya ilmu. Saya ini hanya pandai menyebarkan ilmu. Sumber ilmu saya dari teman-teman saya di Wahda. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa orang panggil saya dakwah? Nah saya ini kasihan, bukan keilmuan dalam bidang dakwah. Ternyata salah satu sebabnya ketika orang saya tanya, bagus cara tak menyampaikan Ustaz. Tidak ada orang sakit perasaannya. Paling banyak sakit perasaannya ibu-ibu. Tapi heran, tetap kita suka itu ibu-ibu Ustaz. Nah, inilah kemudian saya bersyukur pernah sekolah dan sampai sekarang masih mengajarkan ilmu komunikasi. Saya tidak mungkin berlebih ketika saya katakan ilmu pertama yang diajarkan Allah kepada manusia Adam alaihissalam adalah ilmu komunikasi. Kapan Ustaz? Ketika Allah mengajarkan nama-nama makhluk dan tumbuhan kepada Adam. Nama adalah simbol, simbol adalah kajian utama ilmu komunikasi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, melanjutkan itu tadi intermezzo saja. Alhamdulillah emosi saya sudah mulai terkontrol. Saya gampang tersentuh ketika kumpul dengan teman-teman ustadz, karena saya bilang dalam hatiku, mereka mendalami ilmu agama sampai ke luar negeri, tinggalkan keluarga, kadangkala keluarkan ongkos baru bisa mendapat ilmu yang sangat dalam. Saya alhamdulillah santai-santai ji bisa dapat ilmu. Kenapa? Karena saya memang minta dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya harus tahu diri bahwa ilmuku rendah sekali. Ustadz Fahrul Rosi hari ini nak kira kak barangkali basang.
bateku nagollai. Masya Allah. Biasa sih kalau dikasih begitu tak banyak paganti langsung ke bilang ada maksudnya gollai capo. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan. Sekarang ini kalau musim pilkada itu politisi penampilannya kala-kala ustaz. Rapat songkoknya, pakai serban, gamis, bungkus dirinya serban baru, pegang tasbih besar, pasang baleho 4 kali 6 kala penampilan Ustaz Daska. Begitu disuruh imam salat maghrib, Nabi bilang paruh suaraku. Jangan Islam seperti itu, pencitraan. Dan masuklah ke dalam Islam secara benar. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau pengajian begini Bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Kira-kira ada setan Ibu? Ada. Bukan popo, bukan paraka, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Katanya mau dengar pengajian, mak download ji. Simpan dulu HP, serius kayak ini, simpan dulu. Bagaimana kita mau dengar ceramah kalau kita fokus di HP? Ada juga pura-pura foto itu. Padahal lawatinya dia ke HP baru. Ada yang lebih parah. Udah foto dulu, share di grup akbar bersama Ustaz. Tapi itu bajunya pakai waktu di TV One. Itu ada juga begitu. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, pada tabligh akbar kali ini tema yang saya ingin sampaikan fokus pada cinta. Adik-adik, ini yang banyak kecuping. Adik percayalah. Semua penyakit kita ingin cepat sembuh. Mau penyakit kusta, sakit kepala, sakit gigi, utang, semua kita ingin cepat sembuh. Satu-satunya penyakit yang kita tidak mau sembuh adalah penyakit jatuh cinta. Inilah penyakit jatuh cinta. Enggak mau kalau sembuh. Maunya kita jatuh cinta selamanya. Nah, bicara tentang cinta saya tidak mau ceramah. Saya hanya ingin menyampaikan kisah bagaimana dakwah dengan cinta. Satu. Adik-adik pernah saudara-saudara dengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif. Rasulullah mendapat tekanan di Mekah, mendapat hinaan, mencemoohan, teror secara fisik, fisiknya dilempari, mentalnya diludahi, rumahnya dipasangin duri. Siapa yang lakukan itu? Bukan orang lain. Siapa? Keluarganya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tahu itu Abu Lahab? Tahu? Sepuh satu kali. Saudara bapak bahasa Perancisnya Amurena Nabita. Perancis itu Parepare dan sekitarnya. Kalau orang lain yang teror kita bisa dilawan. Kalau orang lain yang menghina kita bisa aja berkelahi. Tapi ini paman kita. Kita berharap ketika kita yatim piatu. Kita berharap ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita. Ada saudaranya bapak kita yang tokoh masyarakat. Tentu harapan kita. Mudah-mudahan kodong ini pamanku bisa tolong. Tapi apa yang terjadi? Justru pamannya Nabi dan istrinya yang teror Nabi. Bayangkan. Teror fisik, teror mental. Tapi Nabi tidak pernah lebay. Tidak pernah kita dengar Nabi cuti jadi rasul.
karena tekanan akhirnya cuti satu bulan. Tidak pernah. Lalu dalam desakan dan hinaan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Saya waktu terakhir ke umrah saya sempat ke Taif. Itu Taif kita naik tebing gunung. Kemudian sampai kita di Taif. Nabi sampai di Taif waktu itu jalan kaki. Saya naik mobil masih hampir 2 jam. Itu pun ada teman saya mabuk. Kenapa? Ular tangga. Naik lagi. Anak-anak zaman now tidak tahu ular tangga. Kita dulu kecil ular tangga. Kalau dapat tangga naik lagi. Begitu dapat ular deh. Coba. Masya Allah. Sampai di Taif, apa Nabi sampaikan keinginannya. Saudara sekalian, minta pertolongan. Saya ajak kalian beriman kepada Allah. Jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagaimana reaksi orang Taif? Masya Allah. Orang-orang tua di Taif kumpulkan itu anak-anak. Anak-anak bocah, ABG. Dia bilang pikul lempar. Bayangkan Pak, kalau orang dewasa lempar ki masih kita merasa terhormat. Kenapa? Seusia ki bos. Tapi anak-anak yang usir kita tekanan psikologisnya sangat tinggi. Lalu pada saat Nabi dilempari, datang malaikat menawarkan bantuan. Dia bilang kalau bahasa kita, Mas bro, Muhammad tak lewat itu. Saya diperintah Allah berdoa saja Allah angkat saya diperintah Allah saya lempar ini satu kampung saya hancurkan mereka. Kira-kira kita deh ada ini borong nabuli satu kelas tiba-tiba datang Kapolsek. Gimana? Apa jawaban kira-kira? Kalau saya satu kampung lempar tiba-tiba datang Densus. Bagaimana Ustaz? Tembak semua. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doa kali ini, saya hanya ingin berdoa. Ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh masyarakat Taif. Jangan hancurkan mereka. Mereka lakukan karena dia tidak tahu saya. Mereka lakukan itu karena mereka tidak paham apa yang ingin saya bawa kepada mereka. Saya hanya minta, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah. Coba beda. Inilah yang disebut dakwah dengan cinta. Kisah kedua bicara soal cinta. Coba saudara sekalian. Dakwah dengan cinta dan cinta tidak akan muncul tanpa ada kesabaran. Coba. Kita kira gampang jadi ustadz. Banyak cobaannya bos. Bayangkan kalau kita diundang sampai di sana, kita berharap makan dulu. Baru tiba dari Balikpapan. Sedikit bos. Toh. Jantung makin langsung buka ini Ustaz. Coba. Tidak gampang jadi ustad. Belum lagi saya ini. Saya pernah diundang ke Pulau Kijang. Pulau Kijang Sumatera. Riau tapi pedalaman. Waktu telepon Kak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul sekali. Kenapa Ki? Kami ini orang Bugis yang ada di tanah Sumatera. Pulau Kijang. Ringkas kisah. Merenung kisah rumah ceramah kota Bugis. Jago ini orang Bugis ini. Ya, jadi saya minta tolong jelaskan bagaimana ke sana. Saya bilang Ustaz di pesawat ke Jakarta, dari Jakarta kemudian ke Jambi, dari Jambi menyeberang speed ke Pulau Kijang. Saya bilang berapa lama naik speed? Tidak sampai 2 jam Ustaz. Sama jadi Kalimantan ini. Oke lah. Begitu saya sudah naik di speed, ternyata bukan speed, katinting. Bilang. Itu speed itu kan yang cepat. Ini katinting. Tok. Aku bilang. Mulai jengkel. Sudah. Tanam. Astagfirullah. Saya lihat jamku 1 jam lebih.
Begitu 2 jam belum bisa sampai. Dalam hatiku bilang tidak sampai 2 jam. 2 jam ini sampai 5 jam. Belum bisa sampai. Langsung bilang, Daeng, kita bilang tidak sampai 5 jam. 5 jam masih belum sampai. Nggak bilang tak dampak kasih Ustaz. Maafkan saya Ustaz. Kenapa? Ini sebenarnya 9 jam. Wah, ilaha illallah. Saya bilang kenapa kita terus terang supaya saya sediakan fisik dan mental. Apa dia bilang? Kalau saya jujur Ustaz tidak mau datang. Itu kuncinya adalah kesabaran. Itu baru perjalanan bos. Coba bayangkan. Itu perjalanan dakwah. Apalagi belum lagi yang nakasi kwitansi kosong. Selesai terutama di kantor. Selesai ceramah kwitansi. Berapa? Kosong bisa bilang jangan ambil semua. Bayangkan kalau saya tanda tangan kwitansi kosong. Nakasi 1 juta baru tambah 01 di belakang 10 juta ambil. Baru nakasi 1 juta 9 juta ambil. Maka saya bilang jangan ambil maki semua. Kalau saya tanda tangan saya ikut berpartisipasi dalam kebohongan. Itu tantangan dakwah. Lalu apa yang membuat saya kemudian tenang? Saya bilang berapa tong? Siapa ini? Hati. Masih banyak dosanya. Masih cinta dunia. Masih mau poligami. Kenapa ketawa ibu? Daripada saya bilang tidak baru dalam hatiku iya. Munafik namanya. Mau berani. Itu jadi masalah. Berani apa enggak? Itu jadi masalah bos. Balik Bapak mau tidak mau di sini. Kita masih cinta dunia, masih banyak dosa, masih ngejar. Sudahlah. Berapa tuh? Kena kita ujian dakwah. Resepnya sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dulu waktu saya kecil ada buku yang selalu saya baca, kisah berhikmah. Kita ambil hikmah dari kisah itu. Inilah cinta harus dengan kesabaran. Tidak mungkin ada cinta kalau tidak sabar. Termasuk ibu-ibu. Kalau tidak sabar menghadapi suamita, jatuh itu cinta. Nah, mau bicara cinta yang hebat, masya Allah. Ada seorang wanita. Nah, kembali lagi. Ini saya baca kisahnya ternyata didaifkan hadisnya. Siapa dia? Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam. Adik sekalian, luar biasa. Alim, taat beribadah. Allah limpahkan beberapa rezeki kepada Ayub alaihissalam. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam kaya dermawan. Kaya sogi malabo. Yang banyak di Indonesia kaya pelit. Kaya seke. Kiri galang paku jambatan. Pelit, bakil. Tahu orang di kampung bilang kiri galang, paku jambatan. Apa artinya? Kiri galang itu galang, enggak mau namakan. Paku jambatan basi paku, enggak mau mempan. Itu orang pelit. Duduk maki sama-sama berharap karena dia kaya na traktir tidak tong. Langsung saja, tapi Ustaz pulang dulu. Dalam hatiku, enggak tong na bayar kanga ini. Coba, itu orang kikir. Ini Ayub alaihissalam kaya dermawan. Lalu seluruh malaikat memujinya. Luar biasa Ayub alaihissalam. Malaikat ikut memujinya. Satu makhluk Allah yang cemburu. Siapa? Iblis laknatullah alaihi. Nabi bilang Iblis, tunggu dulu Tuhan. Dia begitu Ayub, baik agamanya, taat beribadah, dermawan, karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak begitu. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau Iblis. Dia bilang tidak mementok. Iblis dia bilang kalau begitu Tuhan, kasih saya kesempatan menggoda ini Ayub. Allah kemudian silakan, siap. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam terbakar seluruh hartanya. Kebun-kebunnya musnah. Binatang-binatang ternaknya mati karena penyakit. Begitu miskin, datang Iblis. Ayub masih bersikir, dibisik. Ayub, sudah mau. Apalagi kau puji-puji Tuhanmu? Bayangkan ambil hartamu. Ya mau kau puji-puji Tuhanmu. Apalagi Tuhan apa itu Tuhanmu?
Apa kata Ayub alaihissalam? Bos, yang kau banyak bicara di situ nah? Bukan begitu di hadis, bukan. Ini bahasa Ustaz. Supaya enak didengar, bos. Tuh, bayangkan kalau lapar kita baru serius sekali, tambah lapar orang. Tuh. Nah. Makan dulu Pak. Akhirnya apa? Apa kata Ayub? Dengar baik-baik adek, dengar baik-baik ibu. Alhamdulillah, sempat kaya, sempat punya kebun, sempat punya binatang ternak. Banyaknya orang kodong sampai sekarang tidak ada kebunnya, tidak ada ternaknya. Ini harta titipan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang kasih saya di dunia, Allah ingin ambil, silakan. Yang penting lebat Tommy. Nabi bilang orang Bugis, taruh meti ke pura moir rede. Oh, Nabi bilang kalau bahasa kita, dia bilang kira-kira kalau bahasa kita ya, apai. Dia bilang itu iblis, apai. Masih mau kok? Hebat gitu. Nabi bilang tidak. Itu Ayub begitu karena dia anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah berfirman tidak ada anaknya atau tidak, dia taat. Akhirnya apa? Wafat lagi anaknya. Datang lagi iblis. Bos, sudah itu kau sembah Tuhanmu. Bayangkan, dari ada hartamu, nambil mi. Sekarang anakmu lagi nambil, sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Jangan kau hanya bicara di situ deh. Bosan kuliah kok. Coba. Alhamdulillah, sempat kau punya anak. Banyaknya itu orang kodong bertahun-tahun sampai tua tidak punya anak. Alhamdulillah, ada anakku. Setan tak kancing. Tapi dia jujur lagi sama Allah. Tidak memang Tuhan. Coba, kalau dia sakit, tidak mungkin dia begitu. Allah dia bilang, saya lebih tahu, sehat atau sakit. Dia tetap sabar, beribadah kepadamu. Akhirnya apa? Dicoba lagi Ayub alaihissalam. Dengan apa? Penyakitnya tidak tanggung-tanggung. Ayub alaihissalam datang lagi di iblis. Bayangkan Tuhanmu, nambil hartamu, nambil anakmu. Sekarang kau lagi nak kasih sakit. Sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Bosan-bosan kuliah kok, tidak berhentimu datang sama saya. Tidak ada apa-apanya ini. Masya Allah, puluhan tahun saya sehat. Masa gara-gara penyakitku yang baru sesaat ini saya lalu melupakan nikmat Allah? Tidaklah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu itu datang lagi istrinya. Dia bilang apa sama istrinya? Istrinya bilang apa? Bang, berdoa maki sama Tuhan, minta ki supaya berhenti penyakit kita. Apa kata Ayub alaihissalam? Masih rika, saya malu minta kepada Allah. Puluhan tahun saya sehat, baru beberapa saat saya sakit, saya malu kepada Allah. Lalu iblis tidak putus asa, dia datangi lagi Ayub alaihissalam. Gagal dia goda Ayub, maka dia datangi istrinya. Istrinya dihasut. Maka ibu-ibu hati-hati. Biasanya setan mati akal hadapi suami. Tapi dia masuk sama istri. Suaminya mau pergi sedekah. Mau bantu sahabat, pemburu hidayah. Dia mau kasih uang sumbangan 500 ribu. Sudah ada di dalam amplop. Dengan tiba-tiba dilihat istrinya. Pak, kenapa ada ini uang 500 ribu? Mau di apa? Ada itu anak muda mencari hidayah. Mau saya kasih di sumbangan di Quran. Talekan ini sok kaya. Ada orang lagi beli kaki pulsa. Akhirnya gagal bersedekah. Kenapa? Godaan setan dalam bentuk istri lebih besar daripada godaan yang tidak kelihatan. Itu Nabi bilang orang di kampung bulu, setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Kalau setan yang tidak kelihatan baca basmalah lari. Kalau istri dibacakan Yasin. Kok kira mati? Coba sampai ada bawa ditanya sama istri, ada warna kau suruh simpan di bawah tempat tidur, didapat sama istrinya. Nabi istrinya Pak, uang apa ini 1,5 juta? Uang sial. Maksudnya apa? Aku sembunyi udah apa Ji? Ada ibu-ibu begitu sini. Bapak saudara-saudara sekalian. Ayub alaihissalam kemudian setan ternyata berhasil menggoda istrinya. Apa? Istrinya berkata,
Bang, tak dampang ke kasih. Maafkan saya. Apa boleh buat? Saya tinggalkan. Dia bilang ayo Pak Salam. Ya sudah, kalau engkau tinggalkan, pulang kau nanti suatu saat saya pukul kau 100 kali, saya cambuk. Insyaallah. Tidak sampai di situ godaan setan. Apalagi penduduk satu kampung dihasut. Dia datangi penduduk tokoh-tokoh masyarakat. Dia bilang, usir Ki Ayub. Usir dari kampung. Kenapa? Lari kau nanti itu penyakit. Dia akan membawa satu kampung ini penyakit semua kena penyakit. Usir Ayub. Datang kepala kampungnya. Ayub, maafkan kami. Kami cinta kepadamu Ayub. Tapi mohon maaf. Takut ketularan penyakit. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya. Dalam keadaan sakit, miskin, ditinggalkan oleh istrinya. Ayub alaihissalam pergi ke padang lalu bikin tenda-tenda. Disitulah kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam, hentakkan kakinya Ayub, dia hentakkan, lalu keluar air, lalu ditutuplah air itu dengan pakaiannya Ayub itu, lalu pakaian itu yang digosokkan ke seluruh tubuhnya, sembuh Ayub alaihissalam. Ini kekuatan kesabaran. Kalau ini dimiliki dalam dakwah, aman. Kita kira itu pergi menceramah semua orang senang. Tidak. Ada juga iblis. Iblisnya dalam bentuk apa? Penguasa yang sombong. Iblisnya dalam bentuk apa? Orang kaya yang takabur. Penguasa dalam bentuk apa? Godaan dunia. Solusinya adalah kesabaran itu akan melahirkan kesabaran. Tanpa kesabaran tidak mungkin ada rasa cinta. Aplikasinya sekarang. Ayo kita cinta dalam dakwah. Jangan menyalahkan dan menakut-nakuti orang. Saya tidak tahu Ustaz, ini kisah sahih atau tidak. Tapi saya selalu bilang, saya ambil hikmahnya saja. Suatu ketika datanglah pemuda menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini tukang judi, saya ini tukang mabuk, saya pezina. Apa saya boleh masuk Islam? Dia bilang Nabi, boleh ji. Tapi saya tukang judi, saya pemabuk, saya pezina. Saya pesina. Nabi, enggak apa-apa. Satu, mau kau janji sama saya? Apa ya Rasul? Kau janji sama saya pernah bohong. Tidak alias jujur dalam hatinya deh. Gampang aja. Dia sudah bila dia Muhammad tidak aku saya padahal tidak jujur. Saya sudah jujur. Saya sudah bilang saya jujur. Saya sudah jujur. Saya pemabuk. Saya tidak jujur. Saya tidak jujur. Ya Rasul. Baik ya Rasul. Saya jujur. Oke, syahadat anak muda ini. Setelah itu waktu demi waktu berjalan, timbul kebiasaannya lagi. Dia mau berzina. Dia cewek cantik mau berzina. Tiba-tiba dalam hatinya saya sudah Islam. Nanti kalau saya ketemu Nabi, apa ku bilang di? Islam? Iya. Kau sudah Islam? Iya. Kau berzina. Kalau saya bilang berzina, Islam baru berzina. Kalau saya bilang tidak, berarti bohong. Akhirnya apa? Batal berzina. Selang lagi beberapa saat, mau berjudi lagi. Sudah Islam. Saya ditanya Nabi masih judi kah? Kalau saya bilang tidak, berarti saya bohong. Bagaimana? Berarti saya bohong. Batal lagi judi. Mau mabuk begitu lagi. Seterusnya. Lalu dia datang kepada Nabi. Ya Muhammad. Luar biasa kau ya. Betul satu yang kuminta, tapi itu bintinya. Coba kalau Nabi langsung katakan enggak boleh. Zina enggak boleh masuk Islam. Maka dia tidak masuk Islam pada saat dakwah. Lalu kita belajar lagi Al-Quran. Coba lihat Al-Quran. Ketika mengharamkan khamar, ballo, whisky, Genever, topi miring. Apalagi itu? Lempox. Sekarang Lempox itu yang bahaya. Dan murah ada di Makassar. Sekarang ada di Makassar. Ada komunitasnya. Apa? Komunitas pemuda bernapas dalam kaleng. Hancur juga ini anak muda ini. Lempox na campur lentikus. Kapan dia bilang cemen lu? Masa baru satu botol teler. Itu teman tak tahu aja. Bona sampai masuk di got.
Anak muda sekarang malu dibilang kampungan. Saya dulu waktu sekolah sudah bilang. Kalau anak-anak sudah bilang, sudah saat sini kok. Saya jauh-jauh dari kampung, saya jauh-jauh dari kampung, kampungan nenek, kampungan nenek. Daripada kau dari kampungmu. Nah, coba kita lihat pelajari itu ayat hamar tentang ketika Allah haramkan hamar. Ketika Allah haramkan hamar. Kan tidak langsung. Pada saat itu orang kafir jahiliyah bukan cuma dia minum itu hamar. Dia mandi itu hamar. Begitu hobinya dengan hamar. Turun ayat. Ayat pertama tentang hamar. Apa? Disentuh dulu akalnya. Hamar itu ada manfaatnya, juga ada buruknya. Tapi ketahuilah keburukannya jauh lebih besar kebaikannya. Ini peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Mulai berpikir. Ada baiknya, tapi lebih banyak keburukannya. Mulai jalan pikiran. Lama-lama turun ayat kedua. La taqrabus salata wa antum Jangan kau dekati hamar ketika kau dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Artinya orang Islam sudah masuk Islam, tadinya orang kafir masuk Islam 5 kali sehari semalam sholat, 5 kali tidak boleh mabuk dalam sehari, makin jauh dia dari hamar. Lama-lama turun ponis terakhir. Keputusan akhir. Innamal khamru Rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya hamar bapak moyangnya dosa. Min amali syaitan, perbuatan syaitan, agar kamu termasuk orang-orang beruntung. Jadi kalau ini kita pakai dakwah itu harus bertahap. Ada orang pulang pengajian, saya tanya, bagaimana? Tidak mau ikut pengajian Ustaz. Apa? Sangi neraka, pemalapalla. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian terlalu banyak saya bicara, nanti terlalu banyak salahnya. Nanti kalau ada salah Ustaz Fahrul Rosi yang akan meluruskan. Demikian pada intinya Rasulullah berhasil menyampaikan dakwah dan sampai kepada kita ajaran-ajaran Islam ini karena disampaikan dengan cinta. Kalau kita berdakwah dengan cinta, maka insya Allah tidak ada yang menjadi musuh kita. Salah ya, boleh kita berbeda pendapat, Dek, boleh. Saya itu sepanjang jalan perjalanan jadi dai, saya tidak senang membahas masalah khilafiyah, ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Lebih baik saya senang bahas itu bagaimana itu nak muda-muda tadi di masjid, bagaimana itu orang kaya, bagaimana ibu-ibu ini diajari anaknya pakai aurat, soal bagaimana Nabi dakwah, saya tidak terlalu tertarik. Saya tidak terlalu tertarik. Ada yang begini Ustaz, ada yang begini, ada yang begini, yang mana tidak cocok, yang mana tidak cocok, yang tidak angkat tangannya saja. Begitu saja. Saya dalam ini boleh kita berbeda. Boleh. Saya dalam mazhab dakwah saya, metode dakwah saya tidak terlalu tertarik yang begitu membahas. Saya lebih senang membahas bagaimana orang ini datang ke masjid, mau bersedekah, mau menghindari gosip. Demikian itu Bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf yang dalam-dalamnya jika ada kata dan kalimat yang tidak bisa lanjutkan nanti dalam sesi tanya jawab. Insya Allah Anda bertanya, bagaimana kalau tidak tahu Ustaz? Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Masa saya mau tahu semua? Bukan nggak saya kamus. Cukup Ustaz? Alhamdulillah ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.